Alfiang Fitriana dengan NIM 235505221. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pengantar bisnis, saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Desain Struktur dan Manajemen Organisasi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama, penjelasan dari desain struktur. Struktur organisasi sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Materi yang kedua ada level-level manajemen. Level manajemen atau tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Tingkatan ini dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak, menengah, dan lini pertama. Manajer perlu ada tingkatan agar ada tanggung jawab ke manajer yang ada di atasnya. Dengan demikian, tugas yang dijalankan menjadi lebih maksimal dan tidak semena-mena. Tingkatan manajemen yang pertama ada manajemen puncak. Tingkatan yang pertama dan menduduki level paling atas adalah manajemen puncak atau top management. Dalam tingkatan ini, top management masuk ke dudukan paling tertinggi sehingga mengawasi semua manajer yang ada di bawahnya. Ada berbagai jabatan yang menduduki posisi ini, di antaranya ada CFO, COO, CEO, presidir, dan berbagai eksekutif lainnya. Adapun tugas dan fungsi dari manajemen puncak adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan dari organisasi tersebut dengan target waktu tertentu, baik itu jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang panjang. Yang kedua, menjadi citra dari organisasi untuk berhubungan dengan para konsumen, media, dan investor terkait. Yang ketiga, membuat kebijakan serta rencana untuk tujuan kelompok atau perusahaan. Perencanaan ini harus dibuat sebaik mungkin mengikuti visi misi yang ada. Tingkatan level manajemen yang selanjutnya ada manajemen menengah atau middle management. Tingkatan yang kedua adalah middle management atau manajemen menengah. Level ini berada di bawah top management dan di atas manajemen lini pertama. Middle management bertanggung jawab pada top management karena posisinya ditunjuk langsung oleh puncak manajemen ini. Di tingkat ini, manajemen tengah diberi wewenang untuk memantau manajemen yang berada di bawahnya. Contoh jabatan yang termasuk dalam manajemen menengah adalah kepala departemen, junior eksekutif, sampai dengan manajer cabang. Adapun contoh dan fungsinya dari middle management adalah yang pertama, merealisasikan kebijakan yang dibuat oleh top management. Yang kedua, melakukan seleksi pemilihan rekrutmen sampai dengan penempatan karyawan sesuai dengan bidangnya secara tepat. Fungsi yang ketiga, mengawasi dan memantau langsung pelaksanaan pekerjaan. Tingkatan manajemen yang ketiga ada manajemen lini pertama atau first line management. Tingkatan manajemen yang terakhir atau level terendah adalah first line management. Tingkatan ini memiliki kekuasaan yang paling rendah jika dibandingkan dengan manajemen yang lainnya. Tanggung jawabnya adalah menjaga kinerja dari seluruh tim di bidang operasional. Dengan tanggung jawab ini membuat para manajer harus memiliki keahlian tertentu, seperti komunikasi dan teknikal. Selain itu, ada juga beberapa tugas lain yang dimiliki oleh first line management. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaporkan kritik dan saran tersebut kepada manajemen menengah. Yang kedua, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman bagi para karyawannya. Yang selanjutnya, melengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk operasional kerja. Materi yang ketiga ada jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur tradisional. Struktur tradisional adalah jenis struktur yang memiliki hierarki yang jelas, yang ditetapkan oleh pendiri atau CEO, diikuti oleh manajemen menengah, lalu karyawan di bawahnya.
Komunikasi mengalir dari atas ke bawah dengan sekelompok orang tertentu yang bertanggung jawab atas strategi. Sementara yang lain memastikan bahwa strategi tersebut diterapkan dengan baik dan dilakukan sebagai tugas sehari-hari. Yang kedua, ada struktur kontemporer. Apa itu desain organisasi kontemporer? Desain organisasi kontemporer adalah jenis desain bisnis yang menekankan kecepatan, fleksibilitas, dan responsivitas pelanggan. Desain ini sering terlihat dalam organisasi yang beroperasi dalam industri yang bergerak cepat atau dalam perusahaan yang terus berinovasi. Bisnis berinvestasi dalam organisasi karena memungkinkan mereka bersaing lebih baik melawan perusahaan besar dengan menjadi lebih tangkas dan fleksibel. Ya, materi yang keempat, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen. Yang pertama, efisiensi. Setiap tugas atau deskripsi pekerjaan yang terdapat dalam sebuah struktur organisasi dalam perusahaan tertentu akan sangat membantu semua pihak yang terkait di dalamnya, baik itu atasan maupun bawahannya dalam struktur organisasi tersebut. Yang kedua, koordinasi. Seorang karyawan yang namanya tercantum dalam hierarki struktur organisasi sebuah perusahaan sebenarnya dapat lebih mempermudah dalam mengkoordinasikan kedudukan dan hubungannya dengan fungsi pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya kesalahan atau informasi komunikasi atau miscommunication yang berdampak negatif pada bisnis Anda yang sedang berkembang, serta dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan komunikasi dan diskusi antar jenjang atau jabatan dalam struktur organisasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada kejelasan. Masing-masing anggota dalam hierarki sebuah struktur organisasi dalam perusahaan memiliki tanggung jawab tentang tugas-tugas dan segala kewajiban yang harus mereka pertanggungjawabkan pada atasannya langsung yang telah memberikan wewenang terhadapnya. Inilah pentingnya memiliki struktur organisasi perusahaan, yaitu memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan atau pengimplementasikan terhadap kewenangan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh masing-masing anggota yang berada dalam struktur organisasi tersebut. Kita masuk materi yang kelima, ada struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa atau servis, layanan pasar, dan letak geografisnya. Struktur ini biasanya digunakan pada perusahaan atau organisasi dengan skala menengah ke atas dengan anggaran operasional yang lebih besar. Struktur organisasi divisional yang pertama ada fokus pada produk atau pasar. Setiap divisi berfokus pada produk atau pasar tertentu sehingga responsif terhadap kebutuhan spesifik. Memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar, serta dalam memasarkan suatu produk, hal yang terpenting adalah memastikan bahwa kita telah melakukan riset dan mengetahui target konsumen kita dengan baik. Sebagai dasar kita untuk memasok ke pasar, produk harus benar-benar memenuhi kebutuhan konsumen. Jika konsumen tidak menemukan urgensi untuk membeli suatu produk, bisa dikatakan produk kita belum membaca pasar. Oleh karena itu, dalam strategi pemasaran, riset produk sangatlah penting. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri diartikan sebagai pertanggungjawaban atau pertanggungjelasan. Menjelaskan tanggung jawab anggota organisasi atau perusahaan. Setiap anggota memiliki pertanggungjawaban masing-masing, serta pemimpin yang memberikan tugas dan wewenang terhadapnya.
Struktur organisasi perusahaan ini memperjelas kepada siapa anggota tersebut bertanggung jawab dan apa saja tanggung jawabnya. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Yang dimaksud fleksibilitas organisasi adalah kemampuan berbisnis untuk bersikap gesit dalam pendekatannya terhadap di mana dan bagaimana karyawannya diharapkan bekerja, memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar atau teknologi. Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, persaingan yang ketat, regulasi yang berubah, dan tuntutan konsumen yang berubah-ubah semakin mendorong perusahaan untuk menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Organisasi yang tidak mampu mengikuti perubahan ini berisiko tertinggal dan kehilangan daya saing. Oleh karena itu, fleksibilitas organisasi menjadi kunci keberhasilan di era perubahan ini. Kita masuk materi yang keenam, yaitu hubungan internal organisasi. Yang pertama ada koordinasi. Berperan sangat penting dalam kegiatan organisasi meliputi yang pertama mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Selanjutnya agar pekerja dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada integrasi. Integrasi yang dikontrol secara internal memastikan bahwa strategi integrasi selaras dengan tujuan dan visi misi bisnis secara menyeluruh. Penyelarasan ini menumbuhkan rasa tujuan dan arah yang memandu setiap inisiatif integrasi menuju pencapaian tonggak yang strategis. Selanjutnya yang ketiga ada sinergi. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu materi yang ketujuh, hierarki manajerial organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan. Tujuan utama kepemimpinan adalah mencapai visi dan tujuan organisasi. Namun, kepemimpinan juga memiliki aspek-aspek lain seperti mengembangkan tim, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang kedua, selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi adalah sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien. Yang ketiga, ada pengawasan. Ditinjau dari ilmu manajemen, pengawasan atau controlling merujuk pada suatu kegiatan yang bertujuan memastikan apakah kegiatan operasional telah sesuai dengan rencana atau planning berdasarkan tujuan yang hendak dipakai organisasi. Perlu digarisbawahi bahwa pengawasan berpedoman pada perencanaan yang menjadi standar operasional seluruh proses kerja. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.